Kami bersyukur Tuhan, kami ada saat ini dengan segala kerinduan kami mau masuk dalam hadirat-Mu dalam nama Yesus. Jiwaku merindukan-Mu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Katakan sekali lagi, jiwaku merindukan-Mu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Katakan bersyukur, ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang seperti-Mu. Jiwaku merindukan-Mu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Ku bersyukur, ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang seperti-Mu. Katakan ku bersyukur, ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang seperti-Mu. Dengan katakan, ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang seperti-Mu. Sekali lagi katakan, ku bersyukur, ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku,
dalam hidup kami, di setiap langkah kami, di sepanjang hidup kami. Kami bersyukur, oh padamu Yesus. Terima kasih, penolong kami, sumber pengharapan yang sejati. Hanya Kau Yesus, hanya padamu Tuhan, kami bersandar dan berharap dalam hidup kami. Hanya Kau saja, hanya Kau saja Yesus, kekasih hati kami. Oh Yesus, kami menyembahmu Tuhan, kami mau masuk lebih lagi meninggikan nama-Mu. Yesus, Yesus, mari bersama kami. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku. Katakan penolong, penolongku, ya Allahku, tiada yang sebanding. Sekali lagi dengan segenap hatimu katakan ku bersyukur, ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku. Terima kasih Tuhan Allahku, tiada yang seperti-Mu, tiada yang seperti Engkau, tiada yang seperti-Mu, tiada yang seperti-Mu, tiada yang seperti-Mu. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom Bapak Ibu dikasih Tuhan. Sungguh suatu sukacita boleh berjumpa dengan Bapak Ibu dalam kesempatan doa pagi ini. Kita percaya bahwa ketika di pagi hari kita bawa sesuatu yang terbaik dari kehidupan kita, maka kami percaya bahwa Tuhan itu memberkati, Tuhan menyertai. Ketika kita pagi hari kita masuk dalam hadirat-Nya, kekuatan Tuhan itulah yang sungguh-sungguh akan memberikan kita kekuatan sepanjang hari. Bapak Ibu dikasih Tuhan, mari kita renungkan kebenaran firman Tuhan hari ini, supaya sepanjang hari ini kita boleh dapat kekuatan. Kita buka dari Yeremia 34, ayat yang kedua sampai dengan yang ketujuh. Saya bacakan Bapak Ibu. Beginilah firman Tuhan, Allah Israel, pergilah berbicara kepada Sedekia, Raja Yehuda. Katakan kepadanya, beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku menyerahkan kota ini ke dalam tangan Raja Babel supaya dihanguskannya dengan api. Dan engkau sendiri tidak akan luput dari tangannya, melainkan akan pasti tertangkap dan diserahkan ke dalam tangannya. Engkau akan melihat Raja Babel, mata berhadapan dengan mata, dan ia akan berbicara dengan engkau, mulut berhadapan mulut. Kemudian kau akan pergi ke Babel.
Namun demikianlah firman Tuhan, hai Sedekia, Raja Yehuda. Beginilah firman Tuhan mengenai engkau. Engkau tidak akan mati oleh pedang. Engkau akan mati dengan damai. Dan sebagaimana dinyalakan api untuk menghormati bapa-bapa leluhurmu, raja-raja dahulu yang hidup sebelum engkau, demikianlah orang akan menyalakan api untuk menghormati engkau dan akan meratapi engkau dengan berkata, aduhai Tuhan, sungguh akulah mengucapkan firman ini, demikianlah firman Tuhan. Nabi Yeremia menyampaikan segala perkataan ini kepada Sedekia, Raja Yehuda di Yerusalem. Demikian Bapak Ibu, kalau kita belajar hari ini bagaimana firman Tuhan itu datang lewat Nabi Yeremia disampaikan kepada Raja Sedekia, bahwa Raja Sedekia itu pasti akan ditawan oleh Babel. Cuma dalam firman Tuhan itu disampaikan bahwa Sedekia itu nanti akan berhadapan mata dengan Raja Babel. Bahkan akan berbicara mulut dengan Raja Babel. Bahkan kematian Raja Sedekia sudah disampaikan bahwa Raja Sedekia akan mati dengan terhormat. Bukan mati karena pedang, tapi karena dia akan mati dengan dihormati. Rakyat akan berkata, aduhai Tuhan. Bahkan beberapa rakyat akan memberikan upacara penguburan seperti layaknya raja-raja terdahulu. Tapi bagaimanakah kisah kehidupan Raja Sedekia? Kalau kita buka dari Yeremia 39 ayat yang kelima ketujuh Bapak Ibu, saya bacakan. Tetapi tentara Kasdim itu tentara Babel, itu mengejar mereka dan menyusul Sedekia di dataran Yeriko. Mereka menangkap dia dan membawa dia ke Riplak di tanah Hamat. Kepada Nebukadnezar, Raja Babel yang menjatuhkan hukuman atas dia. Raja Babel menyuruh menyembelih anak-anak Sedekia di depan matanya di Riplak. Dan juga semua pembesar Yehuda disembelih oleh Raja Babel. Kemudian, perhatikan baik, mata Sedekia dibutakannya. Di ayat lain di Yeskiel dan di dua raja-raja dikatakan bahwa mata Sedekia dicungkil. Lalu ia dibelenggu dengan rantai tembaga untuk dibawa ke Babel. Bapak Ibu dikasih Tuhan, ketika kita belajar firman Tuhan, bagaimana pesan Tuhan itu datang lewat Nabi Yeremia kepada Sedekia. Bahwa dia harus menyerahkan dirinya kepada Babel, kepada Nebukadnezar. Bahwa pasti nanti Yehuda, Israel itu pasti akan dijajah oleh Babel. Maka ketika kita belajar tentang hal ini, kita akan berkata, ya karena Raja Sedekia tidak taat. Karena Raja Sedekia tidak mendengar Tuhan. Tapi Bapak Ibu dikasih Tuhan, coba kita melihat dari sisi yang lain. Sebagai manusia, sebagai raja hari itu, apakah tidak wajar atau apakah berlebihan ketika Sedekia itu sedang membela bangsanya? Bukankah Sedekia itu membela bangsanya? Bukankah Sedekia itu sebagai raja, dia tidak ingin rakyatnya itu dijajah oleh Nebukadnezar? Maka dia melawan. Dia minta bantuan Mesir. Dan memang Mesir membantu pada saat itu. Kalau kita baca di ayat 30, pasal 36, 37, 38. Tapi ketika Mesir meninggalkan Yehuda, maka kembali Nebukadnezar kembali menjajah lagi. Bapak Ibu dikasih Tuhan, mungkin sering kali dalam kehidupan kita juga pernah dengar firman Tuhan. Kita juga pernah dengar, entah itu lewat mimbar, entah itu lewat mungkin hamba Tuhan sedang berdoa buat kita. Entah itu lewat mungkin sehari-hari kejadian, itu pasti mengajar kita sesuatu. Dan bukan tidak mungkin, lewat apapun yang sedang kita alami, kita hari ini kita hadapi. Maka itu pesan Tuhan buat kita. Tapi berapa banyak dari kita semua yang sadar bahwa mungkin segala sesuatu yang kita katakan tidak enak, segala sesuatu yang kita katakan menderita. Sedekia itu raja. Bagaimana seorang raja ketika disuruh menyerah kepada Babel, maka dia dengan senang hati dia menyerah? Enggak, dia melawan. Bapak Ibu dikasih Tuhan, sebagai manusia naluri kita memang adalah melawan. Sebagai manusia alami, sifat alami kita adalah bertahan hidup. Demikian juga yang dilakukan Sedekia. Tapi kita harus belajar satu hal. Kita harus bisa membedakan dari setiap keadaan yang terjadi dalam kehidupan kita. Mana yang memang Tuhan inginkan itu buat kita. Mana yang bukan buat kita. Dengan kata lain begini, kita harus belajar lewat kejadian kebenaran firman Tuhan yang diceritakan ini.
bahwa bagaimana Sedekia harus membedakan mana yang memang pesan Tuhan, mana yang memang bukan pesan Tuhan. Apakah kita harus dalam kehidupan ini pasrah atau menyerah? Setiap keadaan menimpa kita maka kita berkata, ya ini memang semua harus kujalani. Bukankah kita diberikan hikmat oleh Tuhan? Kita diberikan kekuatan, kesehatan untuk mengusahakan semua yang terbaik. Tapi Bapak Ibu dikasih Tuhan, hari ini, kesempatan pagi ini, kita belajar membedakan mana yang dari Tuhan, mana yang bukan. Yang pertama adalah begini Bapak Ibu. Kalau kita hari ini masih diberikan kesempatan dengar firman Tuhan. Seperti tadi saya katakan, lewat mimbar kah, lewat orang mendoakan kita kah, lewat apapun. Maka belajar kita buka telinga kita. Sekalipun mungkin firman itu keras bagi kita. Sekalipun mungkin firman itu tidak mengenakan daging kita. Tapi kalau kita tahu itu daripada Tuhan, maka ketaatan kita itu lebih daripada keinginan kita. Sedekia, kalau kita baca di ayat 37-38, rupa-rupanya dia ketakutan. Apa yang menjadi ketakutannya? Yang menjadi ketakutannya adalah dia takut bagaimana rakyatnya nanti akan menghina dia. Rakyatnya nanti akan mengucilkan dia. Rakyatnya akan mengkudeta dia. Sebagai raja yang tidak bisa membela rakyatnya. Bapak Ibu dikasih Tuhan, mungkin demikian juga dengan kita. Seringkali kita lebih dengar apa yang orang lain pandang dalam kehidupan kita. Seringkali kita lebih dengar perkataan orang daripada perkataan Tuhan. Maka belajar pagi hari ini, ayo kalau kesempatan masih ada dalam kehidupan kita. Ketika kita beribadah firman Tuhan dibagikan, sungguh-sungguhlah kita menjumpai Tuhan. Ketika mungkin orang lain berdoa buat kita dan kita tahu dalam hati kita, dalam roh kita tangkap ini Tuhan. Belajar taat sekalipun berlawanan dengan daging kita. Kalau mungkin orang lain sedang tegur kita, dengar baik. Jangan-jangan itu karena sedang suara Tuhan menegur kita. Kalau memang itu harus dilakukan, lakukan. Sekalipun mungkin dagingmu berontak. Belajar kita akan kebenaran firman Tuhan. Karena kita percaya disitulah sesungguhnya kekuatan kita. Bapak Ibu dikasih Tuhan, mari kita sungguh-sungguh mengerti hari ini. Kekuatan Tuhan, kebaikan Tuhan itu menyertai kita. Kenapa Bapak Ibu? Sedekia ketika dia lebih mendengar apa yang orang lain ngomong daripada kehidupannya daripada Tuhan. Akhir hidupnya tragis. Tuhan sudah janji. Menyerah kepada Babel, menyerah kepada Nebukadnezar, tapi di akhir hidupmu kau tidak akan mati dengan pedang. Matamu akan melihat mata dengan Nebukadnezar, mulutmu akan berhadapan mulut dengan Nebukadnezar. Dan kau akan mati dengan dihormati selayaknya raja. Tapi hari itu kita baca tadi di pasal yang ke-39, matanya dicungkil. Dia tidak pernah sepanjang umur hidupnya melihat Nebukadnezar. Dia tidak pernah lagi berhadapan mulut dengan mulut. Tidak ada penghormatan bagi dia ketika dia mati. Pesan saya mungkin lewat pagi hari ini Bapak Ibu lewat kebenaran firman. Ayo kita belajar taat. Ayo kita belajar dengar firman Tuhan. Ayo kita belajar merendahkan hati kita di bawah keinginan Tuhan. Karena sekalipun kadang kita tidak mengerti. Tapi percayalah. Rencana Tuhan itu yang terbaik bagi kita. Belajar. Kita sama-sama belajar. Kadangkala naluri kita adalah melawan. Naluri kita adalah bertahan. Tapi pagi hari ini ayo kita belajar yuk. Ya. Kenapa? Karena kalau kita tidak pernah belajar tentang sebuah ketaatan. Maka nanti ada yang namanya kehancuran akan mengajarkan kita tentang sebuah ketaatan. Doa saya adalah Bapak Ibu semuanya. Mengerti kebenaran firman ini, menangkap sesuatu. Punya telinga yang peka, punya hati yang terbuka dengan apa yang sedang Tuhan mau. Bapak Ibu dikasih Tuhan, mungkin renungan pagi ini singkat, tapi biarlah ini menjadi perenungan kita sepanjang hari ini. Karena merenungkan kebenaran firman Tuhan, itulah yang membawa kita kepada kemurahan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk kasih kebaikan anugerah-Mu yang melimpah buat setiap kami.
Kami percaya pagi hari ini ketika kami belajar sesuatu, Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menyertai, Tuhan yang menuntun setiap kami. Lewat kebenaran firman-Mu, hidup kami diubahkan. Lewat kebenaran firman-Mu, maka kami dibawa semakin hari semakin mengerti rencana Tuhan dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus, berkat Tuhan menyertai kami semua. Damai sejahtera Tuhan turun dalam kita semua. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.